Baik, perkenalkan nama saya Hamueti Anangguna, Prodi S1 Keperawatan. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Stikes Nusantara Kupang dengan NIM 142012111034R. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai politik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai politik Indonesia. A. Wilayah sebagai ruang hidup. Setiap bangsa mendapatkan anugerah Tuhan beberapa alam yang segala isinya yang berada antara satu wilayah dengan wilayah lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan yang maha kuasa dibekali dengan akal budi yang diwajibkan untuk mengurangi samudra kehidupan ini dengan menantiasa mengenakan hubungan yang baik antara sesama, lingkungan alam, hubungan dengan penciptaannya. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu pelanggaran negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan terletak pada posisi dengan keadaan geografi yang terus yang kaya sumber dengan alam. Sementara kemewahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dengan suatu tanah air. Sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. 1. Konsep geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Friedrich Engels 1844 sampai 1994 sebagai ilmu bumi politik, political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan penghalus oleh kerjasama ilmu politik Swiss. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik politik. Pelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geopolitiknya. Geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo, bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang terdiri sendiri atau negara, dan sais yang berarti urusan politik bermakna penggantian umum warga negara suatu bangsa. Teori-teori untuk memahami konsep geopolitik secara global. Berikut ini ada teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia. A. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Friedrich terdapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangkan yang ditepati oleh sekelompok masyarakat. Bangsa mempertumbuhkan mirip dengan mempertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup. Kebenaran yang secukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan kekuatan dan maju. Oleh karena itu, demikian juga negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspresi pendahuluan wilayah sebagai ruang hidup. Teori ini terkenal sebagai teori organisme atau teori biologis. B. Teori geopolitik Rudolf Falket. Menjalankan ujar Ratzel tentang teori organisme berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti sebagai organisme, maka ia menyatakan dengan tugas bahwa negara salah satu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh atau meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan
kratopolitik. Teori geopolitik Haster. Melanjutkan pandangan Rizal dengan kelam, terutama pandangan tentang liberalisme dan paham ekspresime. Jika sejumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negeri tersebut harus berupaya memperluaskan wilayah sebagai ruang hidup. 3. Geopolitik bangsa Indonesia. Setelah mengenal konsep politik yang pernah dipakai oleh negara-negara di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui, memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik yang peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional didorong oleh aspirasi nasional. Geopolitik memperbandingkan yang titik beratnya terletak pada perkembangan geografi wilayah atau nutrisi dalam baiknya politik suatu bernegara. Asitus kondisi suatu konseleksi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang membineka. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus melemahan kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam, sementara tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari bermuara pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan, bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruhi interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak berombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang berdasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa dan segenap aspek kehidupan nasional, karena hanya dengan upaya ini bangsa dan negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat dicita-citakan. B. Wawasan Nusantara penerapan geopolitik Indonesia. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah kreatif wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berkesan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awal dianggap asing oleh kebayangan negara dunia ini. Namun mulai usaha yang gigih dan konsep, pada akhirnya konsep ini negara kepulauan diakui oleh banyak negara. Dalam konsep hukum laut internasional diakui sebagai bagian ciri khas terdiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut, teritorial, perairan pada zaman sea, dan landas konten. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Kesatuan Republik memberikan keadaan nilai normal dan etika.
serta ketentuan nasional sebagai visi bangsa yang harus dijunjung tinggi dan dianut bersama. Keadaan ruang negara bahwa matra kehidupan darat, laut, dan udara adalah merupakan wawasan bangsa yang harus dijaga kelestariannya, dijaga eksistensinya, dan didayungkan untuk sebesar-besarnya bermakna rakyat dan dijaga dari sebagai potensi kemungkinan ancaman yang dapat dijus pada terkitnya nilai-nilai kebangsaan, jati diri atau kepribadian bangsa, terlebih dalam era globalisasi dan anatomi daerah pada saat ini. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tujuan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membantu kata mawas yang berarti memandang, menjauh atau melihat atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, beserta benua Asia dan benua Australia. 2 faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Asas kepulauan. Kata-kata archeologo dan arkeologis berasal dari kata Atalia. Akar kata adalah arqui yang berarti penting, terutama, dan logis berarti laut atau wilayah lautan, jadi arka berarti lautan terpenting. Istilah dari kata Argola adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalam. Arti ini kemudian menjauhi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai menyebabkan bahasa berat, sehingga Arko selalu diartikan kepulauan atau kumpulan kepulauan. Lahirnya Auschwitz yang mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu di dalam satuan untuk sementara tepat. Unsur pencairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan menghubungkan unsur-unsur pisah. 3. Wilayah Indonesia. Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang sempurna, yaitu ruang udara, darat, dan air. Dengan memiliki ruang yang beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam yang besar yang berada di udara, dalam perairan atau laut, sungai, dan danau, serta di dalam daratan tanah. Apabila Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi tanah yang sangat subur. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara, Asia Tenggara pada koordinat 6 lintas dan sampai melintang di antara benua Asia dan Australia, Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, terbentang sepanjang 3,97 mm. 4. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Negara, Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima atas bahwa segala pencairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan titik memperhitungkan luas.
Indonesia lebarnya merupakan bagian internal dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pernyataan di dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 cara geografis adalah negara kepulauan. A. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah permukaan bumi dalam batas-batas tertentu di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menemuskan berbatas wilayah di daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang di batasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan menjaga atau mendapat pulau ditandai dengan tanda-tanda alam seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia. B. Wilayah pencairan. Wilayah pencairan Indonesia meliputi Laut Teoter Indonesia, pencairan kepulauan, dan pencairan pendalaman laut. Termasuk Indonesia adalah jalur laut terbesar 12 mili laut yang diukur dengan garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintahan Indonesia. C. Wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Pencairan. Negara itu dalam menentukan beberapa jauh keadaan negara terhadap wilayah udara di atas terdapat banyak beberapa aliran teori batas udara. Wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90 yang ditarikan bahwa atas wilayah dan daratan pencairan. C. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam geografis pokok-pokok pikiran yang penting mengenai wawasan Nusantara, maka dapat dikategorikan dalam 3 unsur penting wawasan Nusantara, yaitu unsur wadah, unsur isi, dan tata laku. 1. Wadah. Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi 3 komponen, yaitu mewujudkan wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gagasan ribuan pulau yang saling menghubungkan oleh dalam perairan, baik laut maupun selat, serta di atasnya merupakan suatu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta hubungan dengan pencairan dalam. Sedangkan secara vertikal yang merupakan suatu bentuk tercucut terbuka ke atas dengan titik puncak bumi. 2. Wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam berkreatif kehidupan manusia Indonesia dalam eksisnya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas mempunyai yang pandul. A. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. 3. Persatuan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Asas kemerdekaan. Semua aspek kehidupan nasional terdiri manual untuk mengeluarkan wilayah meliputi 1. Kesatuan wilayah Nusantara mengecap daratan, pencairan, dan diantara secara terpadu. 3.
2. Kesatuan politik di dalam arti undang-undang dan politik pelaksanaan beserta 1. Ideologi dan identitas nasional. 3. 1. Kesatuan sosial budaya dalam arti 1. Memperwujudkan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, 1. Tertib sosial dan 1. tertib hukum, 1. kesatuan ekonomi. 4. Dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam 1. sistem ekonomi kekayaan. 5. 1. Kesatuan mempertumbuhkan dan keamanan rakyat semesta sedikit. 6. 1. Kesatuan kebijaksanaan nasional dalam arti peralatan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dicapkan aspek kehidupan. 3. Tata laku wawasan Nusantara mengucap 2. Segi Betania dan Lahiria. 1. Tata laku Betania berdasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. 2. Tata laka Lahirian merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Baik, sampai di sini saja video saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.